jika datang ke hutan maka akan dipatok ular, dimakan harimau. Jika ke sungai akan dimakan buaya. Jika kemudian ke laut akan dimakan ikan yang sangat menyeramkan. Maka akan direngkah kepalanya, akan disobek perutnya, akan diburai ususnya, akan kemudian diminum darahnya, bahkan akan dimakan otaknya oleh dewi kali maupun Gandarwa. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kini kita menyelusuri sebuah hutan jati yang penuh dengan kekayaan flora dan fauna. Flora antara lain ini adalah pohon yang merentul-merentul ini, merentil-merentil ini ya. Nah ini kalau masyarakat lokal menamakan pohon waung ini. Nah ini luar biasa sekali ya, kekayaan yang penuh misteri. Nah kemudian pohon jati di sini juga tumbuh subur dan banyak sekali kemudian berbagai fosil tinggalan pada masa purba. Diduga memang dataran ini memang terjadi merupakan pengangkatan laut ya, pengangkatan dasar laut atau koral dasar laut sekitar zaman Miosin atau 23 tahun silam. Kemudian pada munculnya mamalia besar sekitar tahun 2 juta tahun silam gitu ya, sampai kemudian punah mamalia besar itu sekitar tahun 12.000 sebelum Masehi ya, atau sekitar 13.000 yang lalu. Ini mamalia besar mengalami kepunahan karena memang batuan kapur atau koral gitu ya, sehingga banyak fosil-fosil yang kemudian tidak hancur. Sebagaimana jika kemudian misalnya seperti ini ya, tulang-tulang ini jika kemudian berada di tanah aluvial atau tanah lempung gitu ya, atau tanah berhumus, maka ini akan membusuk, kemudian melapuk, dan kemudian hancur menjadi sebuah semacam tertinggal beberapa serbuk menjadi serbuk kalsium atau fosfor atau kalsium ya, kalsium. Sedangkan kemudian kalau di dataran berkapur seperti ini, fosil atau kemudian sisa-sisa tulang-tulang purba ini terisi dengan mineral-mineral kapur gitu ya, sehingga kemudian menjadi batu, semacam batu fosil ya, sehingga sumsum tulangnya ini kemudian membentuk kristal-kristal. Sedangkan tulangnya ini yang misalnya kalsium ini menjadi batu, jadi menjadi batu. Bahkan di area ini itu ada situs dinamakan dengan situs Balung Buto. Situs Balung Buto itu sebenarnya adalah merupakan fosil-fosil, kemungkinan itu adalah fosil mamut gitu ya, atau gajah purba yang membatu, sehingga masyarakat menamai Balung Buto atau belungnya atau tulangnya buto ya. Nah ini. Selain itu kemudian, selain ditumpukan batu ini ya, nah ini ada kadal ini. Ini keturunan dinosaurus ya. Tapi kadal kecil ini warnanya itu beda antara tekek sama kadal. Ya, tapi kadal yang luar biasa sekali ini. Ini kadal yang langka itu. Biasanya kadal kan coklat. Tapi ini kadal yang berbintik-bintik keemasan ini. Nah, ini ya, dan agak jinak kadal ini ya. Selain itu juga batuan-batuan di sini ini juga merupakan, diduga ini awalnya adalah daging daging kerang purba yang membatu. Jadi bentuknya itu masih terlihat. Jadi ini juga diduga batu kerang ya, seperti ini. Seperti ini juga ya. Ini juga fosil. Jadi fosil dasar laut ya. Jadi fosil dari dasar laut, kerang-kerang dasar laut yang sangat luar biasa sekali ya, tumpukan-tumpukan batu ini. Coba kita telisik ke area-area yang lainnya ya, batu-batuan yang lainnya kita cari dan kita telisik. Oh iya, selain kemudian kalau ini bukan fosil kelihatan, ini fosil, mungkin fosil kayu purba ya, fosil kayu purba atau mungkin pangkal jati yang sudah ratusan tahun ya, ratusan tahun.
Selain kemudian berbagai tinggalan fosil masa Meosin, pengangkatan dasar laut, kemudian masa purba 2 juta tahun silam, perkembangan mamalia besar seperti mamut, badak purba, kerbau purba, sapi purba, maupun kemudian harimau bertaring belati juga. Nah, di sini juga pada masa sejarah, terutama pada masa peradaban kuno Jawa Tengah yang telah membangun begitu megah, begitu indah candi-candi terbaik, terindah di dunia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pelaosan, Candi Sewu, ya, itu adalah mahakarya orang Jawa, mahakarya leluhur kita yang pernah menguasai seluruh Asia Tenggara, baik lautan maupun daratan, menguasai seluruh Selat Malaka secara keseluruhan, bahkan menghukum Raja Khmer yaitu Myanmar pernah gitu ya, yaitu memenggal karena memang tidak mentaati perjanjian perdamaian dengan Jawa. Artinya pada masa dinasti Sriwijaya maupun Sailendra ini, Jawa benar-benar menguasai Asia Tenggara baik daratan maupun lautan. Bahkan dalam literatur sejarah dunia kita akan mendapati di abad ke-7 bahwasanya dunia hanya memiliki 3 negara adidaya saja, yaitu di sebelah barat ada Bani Umayyad, di Asia Selatan ada Sriwijaya, dan di Asia Timur ada dinasti Tang. Abad ke-7 hanya 3 negara adidaya tersebut, Bani Umayyad, Sriwijaya, dan dinasti Tang. Begitu juga para penguasa Jawa Tengah. Nah, di sini ternyata ada sebuah prasasti yang sangat luar biasa sekali. Angka-angka tahunnya menunjukkan masa Mataram kuno Jawa Tengah, yaitu terbaca sebagaimana para ahli epigrafi menyebutkan prasasti ini dikeluarkan pada tahun 830 Saka atau tahun 908 Masehi, yang pada waktu itu bertepatan dengan masa pemerintahan Rakeh Watupuro Dia Balitung. Nah, ini potensi Jawa Timur dengan kemudian pantainya Sukit Kurang atau kemudian Selat Madura saat ini, begitu juga kemudian lembah Sungai Bengawan Solo dan lembah Sungai Berantas menjadi pusat ekonomi internasional, perdagangan dan pelayaran di abad-abad ke-10 Masehi dan ke-11. Nah, disinilah kemudian kita mendapati sebuah prasasti yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya prasasti ini adalah bolak-balik di depan dan di belakang. Jadi di depan ini kemungkinan adalah kalimat-kalimat pertama berisi penanggalan, kemudian seorang raja yang mengeluarkan, kemudian maksud dikeluarkan prasasti, kemudian paling bawah adalah tercatat desa-desa perbatasan, termasuk kedua maksud tetapnya prasasti ini, dan bagian belakang ini diduga berisi kutukan-kutukan yang menyeramkan. Biasanya bagian terakhir dari sebuah prasasti yang berisi kutukan-kutukan ini, yaitu diceritakan seorang pendeta Makudur memecahkan telur di atas batu kalumpang, menyembelih ayam dengan meneteskan darahnya di atas batu kalumpang, kemudian membaca doa-doa menghadap ke atas langit, seraya kemudian membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Biasanya kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan bagian belakang ini berbunyi ya, barang siapa saja, baik itu 4 catur warna, Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, baik itu dari golongan 4 catur asrama, yaitu Brahmacarin, Brehasta, Wanaprasta maupun Sunyasa, apabila merusak ketetapan yang ditetapkan oleh raja ini maupun merubahnya, nah maka kemudian akan mendapatkan siksaan-siksaan yang sangat menyeramkan. Jika datang ke hutan, maka akan dipatok ular, dimakan harimau. Jika ke sungai akan dimakan buaya. Jika kemudian ke laut akan dimakan ikan yang sangat menyeramkan. Maka akan direngkah kepalanya, akan disobek perutnya, akan diburai ususnya, akan kemudian diminum darahnya, bahkan akan dimakan otaknya oleh Dewi Kali maupun Gandarwa maupun sesuatu dan dewa-dewi serta makhluk-makhluk halus lainnya yang sangat menyeramkan. Biasanya kutukan-kutukan seperti itu. Semoga kemudian prasasti-prasasti ini bermanfaat dan memberikan edukasi kepada kita arti pentingnya tanah ini. Karena prasasti ini juga memuat perkumpulan para biksu yang membahas masalah agama dan membahas masalah simah perdikan, juga simah berdikan daerah ini ya, yang ditetapkan kemungkinan kemudian masyarakatnya berjasa telah membantu Raja Rakeh
Watukuro Diabalitung, penguasa Jawa Tengah Mataram kuno yang telah kemudian memiliki perhatian yang penuh tentang potensi yang ada di Jawa Timur ya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.